Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jemaah salat Isya rahimani wa rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari minat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita belajar atau mempelajari agama Islam yang ini merupakan agama atau satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari sejak nabi pertama atau manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sampai dengan akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi hanya Islam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam yang dia jadikan sebagai pegangan untuk agama, maka falan yuqbal minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah untuk selamanya menerimanya. Ya. Jadi siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ditafsirkan oleh para ulama minal khasirin termasuk orang-orang yang penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menerima agama Islam ini sebagai agama yang kita anut sekarang ini. Oleh karena itu di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mau mempelajari agama Islam ini sehingga kita bisa melaksanakan dan mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kajian kita setiap Kamis malam ba'da Isya sampai nanti selesai insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menguraikan tentang muqaddimah dari kitab tafsir Juz' Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka pada malam hari ini di pertemuan kedua ini kita masuk tafsir yang pertama yang beliau mulai dari tafsir Al-Fatihah. Ya. Walaupun ini sebenarnya kemarin telah saya sampaikan ini tidak termasuk dalam Juz' Amma, akan tapi karena Juz' Amma ini adalah surah-surah yang sering dibaca oleh imam di dalam sholat, maka beliau
rahimahullah taala, penulis di sini menyertakan tafsir Al-Fatihahnya, yang mana ini bagian dari juz 1 sebenarnya. Ada juz sama adalah juz 30. Tapi ini karena menjadi rukun di dalam sholat seseorang, artinya sholat seseorang tidak sah kecuali harus membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Maka beliau memberikan pendahuluan di sini sebelum masuk pada juz 30, yaitu surah An-Naba. Maka beliau rahimahullah taala memulai tafsirnya dengan tafsir Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau memulai tafsir Al-Fatihah dengan yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Ini kalau yang nanti yang belum paham Bapak-bapak, ya, sambilan saja, ya. Ini hanya sebagai apa istilahnya, muqaddimah di dalam tafsir kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang harus dibahas secara bahasa, tapi nanti kalau tidak paham dari penjelasan saya terhadap bahasa, dari sisi bahasa ini, maka ambil intinya saja, ya, ambil intinya saja. Jar wa majrur, ya, yaitu kalimat bismillahi, ya. Kalimat bismillahi itu dalam bahasa Arab dinamakan jar dan majrur, ya. Bagi yang tidak paham sudah didengarkan sambil saja. Muta'alliqun bil mahdhuf, ini berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, ya. Wa hadzal mahdhuf yuqaddaru fi'lan muta'akhiran munasiban, dan sesuatu yang dihapus itu ditakdirkan adalah fi'il yang diakhirkan yang sesuai, ya. Artinya sebelum setelah kalimat bismillahi, ya, itu ada satu kalimat yang dihapus di situ, ya. Kalimat itu disesuaikan dengan nanti apa yang akan dikerjakan dia. Faidah qulta, apabila kau mengatakan bismillahi wa anta turidu an ta'kula, dan engkau ingin makan dengan mengucapkan bismillah, ya, maka tuqaddirul fi'la, engkau takdirkan sebuah perbuatan, yaitu dengan apa? Bismillahi akulu, dengan nama Allah aku akan makan. Nah, kalimat akulu ini adalah susunan fi'il, ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, yang di situ tidak tertulis di kalimat bismillahi, ya. Makanya ketika seorang mau makan dengan mengucapkan bismillah, itu sebenarnya ada kalimat yang dihapus di situ. Ketika mau makan berarti bismillahi aku makan. Kalau minum berarti bismillahi asyrabu, dengan nama Allah aku akan minum. Jadi kalimat yang dihapus itu nanti takdirnya itu sesuai dengan perbuatan kita. Kita mau apa, disitulah ditakdirkan. Misalnya kita mau tidur, ya bismillahi anamu, dengan nama Allah aku akan tidur, seperti itu, dan seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan yang lain, ketika diucapkan dengan bismillah, berarti di situ ada, setelah bismillah itu adalah ada fi'il yang dihapus, yang perbuatan tersebut, fi'il tersebut itu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, paham ya? Nek masalah majrur boten sak digagas. Ya, boten sak digagas. Sing digagas pokoke
angger mengucapkan bismillah ajeng napa yen niku sing dikarepke ya. Qulna innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bi mahdhufin li anna al-jar wal majrur ma'mulani wa la budda li kulli ma'mulin min 'amilin. Kita katakan bahwasanya wajib ya muta'alliq dengan atau dikaitkan dengan sesuatu yang dihapus. Kenapa? Karena jar majrur bismillah tadi itu ma'mulani, sesuatu yang diamalkan ya. Sesuatu yang diamalkan, maka sudah seharusnya bagi setiap sesuatu yang akan diamalkan ada yang mengamalkan. Ya, seperti tadi bismillah dengan nama Allah, apa? Ya. Ini kan jadi landasan. Dengan nama Allah ini jadi landasan makhluknya. Landasan kita itu kalimat bismillah. Dan terus setelah kita punya landasan, berarti harus kita punya amalannya. Lah amalannya apa? Lah itu amalannya itu tadi. Aku akan makan, aku asyrabu, mau minum, anamu, mau tidur, adhabu, aku mau pergi dan seterusnya. Ya. Wa qadarnahu mudakhilan li fa'idatain. Kemudian kita takdirkan di situ kenapa setelah kalimat bismillah baru ditakdirkan mau makan, mau minum, mau tidur, mau pergi dan seterusnya. Kenapa setelah kalimat bismillah baru didatangkan amilnya, artinya fi'il yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut. Ya, ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, at-tabarruk bi taqdim bismillah azza wajalla, yaitu dalam rangka tabarruk kita meminta keberkahan, yaitu dengan kita mendahulukan nama Allah. Makanya nama Allah kita dahulukan, bukan aku bismillah, bukan. Walaupun ketika kita mengucapkan aku bismillah itu bisa, aku akan makan dengan nama Allah, bisa. Asyrabu bismillah bisa. Tapi dalam bahasa Arab ketika nama Allah itu didahulukan, berarti kita sudah persiapan dan itu kita niatkan dalam rangka minta berkah, mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya didahulukan bismillah, aku dan seterusnya tadi. Ya, tidak dibalik ya, walaupun dibalik maknanya sama. Tapi secara susunan bahasa, kalau orang meminta keberkahan, itu mesti yang diminta keberkahan itu didahulukan. Ya, itu namanya at-tabarruk, yaitu mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Ya, makanya nanti ketika kita sudah tahu ilmunya ini, ya, kita benar-benar renungkan ketika kita itu mengucapkan bismillah, jangan hanya sekedar lisan. Tapi renung di dalam hati kita itu benar-benar berkabar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan terhadap apa yang kita lakukan. Sering kan kita ucapkan bismillah, kita mau berdiri saja bismillah. Itu kita berkabar, kita ingin berdiri. Ya. Agar supaya apa? Apa yang kita lakukan, kita berdiri itu diberkahi Allah. Kita mau duduk saja juga bismillah. Makanya dalam hadis, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, yaitu setiap segala sesuatu yang tidak didahului dengan bismillah maka fahuwa akdan, maka dia terputus. Ya. Akan tapi para ulama sepakat menggunakan kalimat bismillah untuk memulai segala sesuatu yang itu memiliki kedudukan atau memiliki suatu yang berfaedah yang akan dikerjakan. Ya. Kalau makan minum yang mubah saja itu didahului dengan bismillah, apalagi perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Ya, makanya termasuk para ulama mengatakan misalnya seorang ingin adzan, ya, sebelum dia mulai adzan dia ucapkan bismillah. Tapi nggak usah dikeraskan dengan baik, nanti dikira itu bagian dari adzan. Ya, cukup sir saja. Ya.
Jadi segala sesuatu kita mau apa, ucapkan bismillah. Ya. Apa saja yang akan kita lakukan. Ya. Mau bekerja, ya, ngasih makan ternak kita, bismillah. Ya. Semuanya kita lakukan dengan kalimat bismillah. Dan ini tabarruk namanya, yaitu mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah SWT. Kemudian faedah yang kedua al-hasru, yaitu pembatasan. Di anna ta'khirul amil yufidul hasr. Karena mengakhirkan amil kalimat aku, asyrabu, anamu dan seterusnya tadi itu ketika diakhirkan datang setelah kalimat bismillahi itu mengandung faedah pembatasan. Pembatasan maknanya apa? Ka'anna katakul, seakan-akan mau mengatakan la aqulu bismi ahadin mutabarrikan bihi. Aku tidak makan dengan menyebut nama seorang pun, ya, dalam rangka mencari berkah dengannya, wa musta'inan bihi, dan meminta pertolongan dengannya, illa bismillahi azza wa jalla, kecuali dengan menyebut nama Allah azza wa jalla saja. Di sini terkandung tauhid, ya, terkandung tauhid. Berarti ketika kita mengakhirkan kalimat yang kita inginkan, suatu pekerjaan yang kita inginkan tadi diakhirkan, itu dalam bahasa Arab mengandung pembatasan bahwasanya ketika kita akan makan itu kita nggak tabaruk dan minta pertolongan kepada satu nama pun kecuali dengan nama Allah SWT, melainkan dengan nama Allah SWT. Karena memang Allah SWT yang satu-satunya zat yang memiliki keberkahan dan bisa memberikan keberkahan tersebut, ya, dan bisa membantu kita, menolong kita, ya. Tidak ada satupun yang terbetik dalam hati kita yang kita sebut dalam rangka mencari berkah kecuali nama Allah SWT. Itu maknanya, ya. Lebih paham ini, ya. Selama ini kita ucapkan bismillah, bismillah. Mungkin hanya sekedar lisan. Makanya ini pentingnya kita belajar, ya. Ternyata dalam kalimat bismillah yang kita sebutkan sehari-hari, sampai kita sudah latah dengan kalimat bismillah, itu masya Allah, ya. Namun setelah kita tahu dari kajian ini ternyata maknanya begitu dalam, maka itu nanti akan lebih berpengaruh. Kalau selama ini mungkin kita ucapkan bismillah hanya sekedarnya, mungkin kayaknya nggak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita, nggak ngefek dengan apa yang kita makan, dengan ucapan bismillah, nggak ngefek dengan apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, nggak ada efeknya sama sekali kayaknya, kok biasa-biasa saja. Maka setelah ini nanti rasakan bedanya dengan meresapi makna itu, bahwasanya kita ini tabarruk kepada Allah SWT dengan menyebut namanya. Dan hanya satu-satunya yang kita sebut hanya Allah, tidak selainnya dalam kita bertabaruk tersebut, ya. Karena dalam kalimat tersebut ada pembatasan, ya. Tidak kalau kita sebutkan aku bismillah itu berarti tidak ada pembatasan. Bisa jadi selain nama Allah masih kita sebut, tapi karena akunya diakhirkan, bismillah didahulukan, maka di situ mengandung pembatasan bahwasanya hanya Allah SWT yang kita sebut dalam bertabaruk dan meminta pertolongan. Baik. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil amal al-af'al wa hadhihi ya'rifuha ahlu an-nahwi wa lihadha la tu'malu al-asma'u illa bisyurut. Dan kita takdirkan fi'il, ya, kita takdirkan fi'il yaitu dengan kalimat kata kerja, karena asal dari perbuatan adalah fi'il, ya, kata kerja. Namanya perbuatan pasti dengan kata kerja, ya. Dan ini diketahui oleh orang-orang ahlu nahwu, ya, ahli bahasa Arab tentunya. Oleh karena ini la tu'malul asma, isim kata benda
itu tidak digunakan sebagai sebagai ungkapan untuk menunjukkan pekerjaan, ya, kecuali dengan syarat, dan ini ada dalam pembahasan nahwu, ya. Makanya ada isim fa'il itu terkadang beramal dengan amal fi'il, ya, punya subjek, punya objek seperti itu, ya. Baik. Wa qadarnahu nasiban, dan kita takdirkan juga sesuai dengan fi'il yang akan kita kerjakan. Kata kerjanya itu sesuai, kalau makan yo aku, kalau minum ya ashrabu, ya, kalau pergi ya adhabu, ya, kalau mau tidur anamu arqudu, dan seterusnya sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kenapa ini? Bi'annahu adallu 'alal maksud, karena kalau demikian akan lebih menunjukkan kepada maksud yang kita tuju. Walihada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana lam yadbah falyadbah bismillah." Atau qala ala bismillah, ya. Fa qasal fi'la, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang masalah sembelihan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Muslim, beliau mengatakan, dan barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah, dengan nama Allah, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan perbuatan khusus, ya, dengan penyebutan nama Allah ini disebutkan siapa yang menyembelih maka sembelih dan dengan nama Allah. Atau dalam kalimat lain, dalam riwayat lain, Bismillahi, di atas nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah. Hadis yang kedua ini yaitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, ya. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan dengan perbuatan khusus, ya, perbuatan khusus, artinya siapa yang ingin menyembelih, ya, dengan sebutan menyembelih. Rasulullah tidak mengatakan falyamal bismillahi, amalkan dengan menyebut nama Allah, tidak, dan tidak secara umum, karena yang namanya amal itu macam-macam, ya. Tapi Rasulullah menyebutkan dengan kalimat fi'il yang sesuai yang akan dilakukan. Kalau yang belum menyembelih berarti harus menyembelih dengan nama Allah, ya. Rasulullah SAW khususkan agar sesuai dengan apa yang diinginkan dari perbuatan tersebut. Baik. Kemudian wallah, ya, kalimat Allah ismullahi Rabbil Alamin, yaitu nama Allah Rabbil Alamin, la yusamma bihi ghairuhu, yang tidak dinamai dengannya selainnya. Jadi lafzul jalalah Allah, ya, itu nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dinamai dengannya selainnya. Artinya tidak ada yang boleh menyandang nama tersebut selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa huwa aslul asma, dan Allah ini adalah asal dari nama-nama yang ada. Artinya nama-nama selain Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya dari Asmaul Husna, itu semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ke lafzul jalalah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza ta'til asma' tabi'atan lahu, oleh karenanya datang nama-nama itu mengikuti, ya, mengikuti nama atau lafaz Allah tersebut. Artinya ketika kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, itu semuanya yang kita maksud adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena asal namanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. War-Rahman, kemudian kalimat Ar-Rahman, ya, yang kita sudah Bismillah sudah. Kemudian kalimat Ar-Rahman, ai dzur-rahmah al-wasi'ah, yaitu yang memiliki rahmat yang luas. Atau ada yang mengungkapkan dzur-rahmah al-'amah, yaitu yang memiliki rahmat secara umum.
mencakup seluruhnya. Walihada ja'a ala wazni fa'lan. Oleh karenanya datang Ar-Rahman dengan wazan fa'lan. Ar-Rahman, ya, Rahman, fa'lan, ini sama, wazan itu timbangannya. Alladzi yadullu ala si'ah, yang menunjukkan kepada keluasan, ya. Jadi kalau ada wazan fa'lan, ya, kalimatnya, maka itu menunjukkan dalam bahasa Arab menunjukkan keluasan. Baik. Kemudian Ar-Rahim, ya. Jadi disebutkan Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, yaitu yang memiliki rahmat yang luas, artinya semua makhluk yang Allah SWT ciptakan itu akan mendapatkan rahmat Allah SWT secara umum ini, ya. Dan Allah tidak membedakan di dalam membagi rahmatnya tersebut, ya. Membagi rahmatnya tersebut, semuanya diberi, semuanya dikasih. Mau benda mati, benda hidup, mau manusia yang beriman ataupun kafir, semuanya dikasih rahmat Allah SWT, tapi rahmat secara umum, ya. Kemudian Ar-Rahim ay al-musil lirrahmah man yasha'u min ibadihi. Ar-Rahim yang maha pengasih, yang maha penyayang, artinya adalah al-musil, yang menyampaikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Berarti kalau Ar-Rahim ini rahmat yang tidak semua hamba Allah mendapatkan, karena ini bentuk kasih sayang, bentuk kecintaan Allah SWT. Tapi kalau rahmat yang pertama yang terkandung dalam Ar-Rahman itu rahmat yang umum, yang umum. Baik Allah cintai orang tersebut atau hambanya tersebut atau tidak, maka semuanya mendapatkan rahmat tersebut. Makanya diartikan secara bahasa Indonesia Ar-Rahman pengasih, ya. Tapi kalau Ar-Rahim penyayang, penyayang berarti Allah mencintai, dan Allah nggak mencintai orang kafir. Otomatis kalau orang kafir nggak mendapatkan rahimnya, nggak mendapatkan rahmat yang khusus ini, kecintaan Allah SWT ini. Tapi kalau Ar-Rahman, ya, rahmat yang terkandung dalam kalimat Ar-Rahman ini secara umum, dicintai atau tidak Allah kasih, ya, semuanya dikasih. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintai ataupun tidak dicintai, dunia. Tapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja, ya. Ini yang dimaksud kandungan rahmat dalam nama Allah SWT Ar-Rahim, ya. Adapun pemberian dunia ini kandungan rahmat dalam nama Allah SWT Ar-Rahman. Walihada ja'at ala wazni fa'il. Oleh karenanya Ar-Rahim di sini datang dengan wazan fa'il, adal ala wuqu'il fi'il, dan menunjukkan kepada kejadian, ya, sebuah perbuatan, ya. Artinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalau Allah ingin menyayangi, Allah akan sayangi. Kalau enggak, ya enggak. Dan Allah menyayangi orang-orang beriman. Berarti selain orang beriman, Allah enggak berkehendak untuk menyayangi, ya. Makanya ini datang dengan timbangan fa'il, wazan fa'il, ya. Adapun yang luas tadi, rahmat luas itu dengan wazan fa'lan, menunjukkan keluasan, ya. Makanya kalau orang sudah dikatakan kaslan, ya, malas, berarti memang benar-benar malas sih, ya. Benar-benar malas sih, karena dengan wazan fa'lan yang menunjukkan keluasan. Fauna rahmatun hiya sifatuhu. Maka di sini rahmat adalah sifatnya, ya, sifat Allah SWT.
hadi dalla 'alaiha ar-Rahman, yaitu yang ditunjukkan dalam kalimat ar-Rahman atau nama Allah ar-Rahman. Sifat rahmah yang terkandung dalam nama ar-Rahman tersebut itu adalah merupakan sifat dari Allah SWT. Artinya itu merupakan sifat dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Artinya lam yazal wa la yazal, ya, muttasifan biha. Allah terus senantiasa dari sejak azali sudah memiliki sifat rahmat, ya, memiliki sifat rahmat. Ya, ini ingat ya pelajaran Lum'atul I'tiqad kemarin, kaidahnya ada sifat Allah SWT yang dzatiyah. Artinya lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Senantiasa terus menerus Allah SWT memiliki sifat itu, bersifat dengan rahmat tersebut. Tapi ini rahmat yang luas, makanya adanya alam semesta, ya, kemudian orang kafir masih hidup, ya, orang-orang pembangkang yang bermaksiat kok masih dibiarkan oleh Allah SWT, itu karena cakupan rahmat Allah SWT yang sifatnya dzatiyah. Artinya Allah senantiasa memiliki sifat tersebut, sehingga alam semesta ini walaupun sebelum apa alam semesta isinya itu tetap ada, ya, itu akan tetap ada, berjalan, ya, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena adanya rahmat dari Allah SWT dan karena Allah SWT bersifat dengan rahmat tersebut, makanya itu terkandung dalam nama Allah SWT ar-Rahman. Kemudian wa rahmatun hiya fi'luhu, dan rahmat yang merupakan perbuatan Allah SWT. Artinya ini sifat rahmat yang fi'liyah, ai isalur rahmah ilal marhum dalla 'alaiha ar-rahim, yaitu menyampaikan rahmat kepada yang dirahmati, ya, kepada yang dirahmati. Artinya yang dikehendaki Allah untuk disayangi, ya, dirahmati, itu yang akan yang akan mendapatkan rahmat tersebut. Dan ini karena rahmat jenis kedua ini yang terkandung dalam kalimat ar-Rahim, yang Maha Penyayang ini, itu adalah sifat Allah yang fi'liyah, ya, sifat fi'liyah. Artinya kalau Allah kehendaki, Allah akan sayangi. Kalau tidak, ya tidak akan Allah melakukan di dalam mencintai, menyayangi tersebut. Kalau ada orang beriman, Allah akan berkehendak untuk menyayangi orang-orang beriman. Kalau tidak, ya tidak. Ada orang kafir tidak mungkin disayangi. Berarti ketika berhadapan dengan orang kafir, Allah nggak melakukan sifat rahmat ini, yaitu menyayangi, mencintai, ya, Allah nggak lakukan. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, orang-orang yang taat, baru sifat ini Allah lakukan. Tapi kalau jenis rahmat yang pertama tadi, yang dzatiyah tadi, yang itu nempel pada zat Allah, artinya azali, sifat tersebut sudah dari dulu, ya, bersama dengan zat Allah SWT, maka semuanya dapat, tapi belum tentu dicintai atau dirahmati dengan rahmat yang kedua, yang lebih khusus dengan rahmat fi'liyah. Untuk umum, mungkin ya tadi kita buatan di bulan dari dan paham. Kalau ini paham ya, tidak hanya sekali, terkadang harus berulang-ulang dan itu ternyata sudah mulai paham. Ya, dulu nggak paham, terus ngaji kedua ternyata ini dulu saya paham, dulu padahal belum paham, sekarang agak sedikit paham. Terus ngaji lagi, alhamdulillah dibukakan pemahaman. Ya. Makanya kurang ikhlas soalnya dengan ini yang saya produk paham misalnya, ya pernah alami masalah. Dan Allah SWT membukakan pemahaman tadi.
Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'illahi yadullani 'ala dzat. Dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama di antara nama-nama Allah SWT yang menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Artinya Ar-Rahman ini ya Allah, Ar-Rahim ini ya Allah. Ya, dua nama ini bukan kok zatnya dua, enggak, tapi dua nama ini hanya sekedar nama yang dimiliki Allah SWT. Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, ya. Bukan kok zatnya tiga, ya. Nanti kalau setiap nama menunjukkan zatnya berbeda, berarti 99 nama beda semua, ya. Dan nanti malah bingung, ya. Pengatur alam semesta itu ya harus satu, ya. Makanya dalam surah apa itu Al-Mu'min kalau nggak salah, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, ya ada dua saja, pasti akan berebutan di dalam mengatur alam semesta, ya. Siji jalur padang, siji jalur petang, nah ini siji ada yang rezeki, kalau siji ini tak ada juga, siji ini wah itu ojo kalau aku rasa kalau lain, ya. Yang bingung itu digambarkan Allah SWT. Kalau dua saja, apalagi kalau banyak, ya. Baik. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama dari nama-nama Allah, dan itu menunjukkan zat satu, ya, yaitu Allah SWT. Wa ala sifatir rahman, dan menunjukkan kepada sifat rahman, ya, sifat rahman, ya. Cuman sifat rahmatnya tadi berbeda. Kalau Ar-Rahman sifat rahmatnya rahmat dzatiyah, kalau Ar-Rahim rahmatnya rahmat fi'liyah, ya. Dan khusus. Wa alam adar, dan juga menunjukkan pengaruhnya dari sifat Ar-Rahman itu ada pengaruhnya, ai al-hukmu alladhi taqtadihi hadhihi sifat, yaitu konsekuensi hukum yang terkandung dalam sifat tersebut. Artinya apa? Kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, berarti konsekuensinya ada pengaruh di situ. Pengaruhnya apa? Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Kalau hanya sekedar memiliki rahmat, gak ada pengaruhnya, kurang sempurna, ya. Apa gunanya gak ada fungsi, ya. Gak ada fungsi rahmat itu kalau gak digunakan, ya. Gak ada pengaruh dari sifat sayang tersebut, ya. Sama kayak orang punya sifat dermawan, ya, suka bersedekah, tapi nggak ada yang disedekahi. Ya apa gunanya menyandang sifat sedekah tapi kok nggak ada yang disedekahi? Aneh ya. Wong dalam makhluk saja nggak sempurna kalau nggak ada pengaruhnya. Memiliki satu sifat terpuji, tapi kok nggak ada pengaruhnya, nggak ada yang dipengaruhi oleh sifat tersebut. Demikian juga Allah SWT. Walillahil matsalul a'la. Allah punya permisalan yang lebih tinggi lagi, ya. Maka ketika Allah memiliki sifat rahmat, maka pengaruh dari rahmat tersebut mengandung konsekuensi bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang diberi rahmat tersebut, baik rahmat secara umum maupun khusus. Warahmah allati athbataha Allahu li nafsihi rahmatan haqiqiyah dalla 'alaiha as-sam' wal 'aql. Dan rahmat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dirinya itu adalah rahmat yang hakiki, ya, baik yang umum maupun khusus tadi hakiki. Allah mencintai, menyayangi hakiki. Benar-benar Allah memiliki rasa cinta dan menyayangi tersebut. Itu hakiki, ya. Dan ini ditunjukkan oleh as-sam' wal 'aql. Amma sam'u fahuwa ma jaa fil kitab, adalah adapun dalil sama itu adalah yang datang dengannya Alkitab, yaitu dalam Al-Qur'an, wa sunnah, juga dalam sunnah, min itsbatir rahmah lillah, yaitu yang menunjukkan penetapan rahmat, ya, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa katsirun jiddan, dan itu amat banyak sekali.
Itu amat banyak sekali. Wa amal aqlu, dan adapun akal, secara akal, fa kullu ma hasala min ni'matin, maka setiap apa yang terjadi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, awin dafa'a min niqmatin, atau yang tercegah dari suatu bencana, fa huwa min athari rahmatillah, maka itu semuanya dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nikmat didapatkan seseorang, kemudian kalau ada musibah yang bisa dihindari oleh seseorang, itu pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruhnya. Ya. Itu secara akal itu. Karena gak mungkin setiap kejadian itu terjadi secara kebetulan. Terjadinya alam semesta, ya, kemudian matahari dengan rembulan kok tidak saling bertabrakan, ya. Itu semuanya pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini secara akal menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Wa hadza qad ankara qaumun, ya, wa sallallahu ta'ala birrahmah al-haqiqiyah, atau qaumun wasfallahi ta'ala birrahmah al-haqiqiyah. Dan ini sungguh telah mengingkari satu kaum, yaitu mengingkari apa? Wasfallahi ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hakiki, ya. Wa harrafuha ilal in'am, dan mereka mengganti kalimat rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah al-in'am, yaitu memberi kenikmatan. Itu maknanya. Kayaknya tidak ada yang salah, ya, sekilas, ya. Memang Allah juga memiliki sifat al-in'am, yaitu memberikan nikmat. Tapi kalimat rahmat, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang dimaksud. Sifat rahmat ya rahmat, kasih sayang secara hakiki. Kenapa mereka mengingkari sifat rahmat ini secara hakiki, kemudian mengganti sifat Allah Subhanahu wa taala rahmat tersebut yang dimaksud adalah al-in'am, memberi nikmat, berkehendak untuk memberi nikmat? Karena mereka berpikirnya Allah itu nanti kalau dikasih sifat rahmat, kasih sayang, apalagi menghendaki mencintai, ya, punya sifat mencintai, punya sifat kasih sayang, kok perasaan banget, baper, ya. Masa Allah baper, ya? Nek seneng iki, kaira seneng, karo kaira seneng, karo iki seneng. Masa kaya sinetron wae, ya. Seperti itu mikirnya. Loh bener. Orang-orang yang menyimpang itu pikirannya seperti itu. Dan ini dibahas secara detail oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak terima kalau Allah itu punya kasih sayang, Allah bisa mencintai, bisa menyayangi, enggak terima. Karena kok Allah main perasaan. Maka yang dimaksud adalah al-in'am, kata mereka, menghendaki untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya, itu yang dimaksud. Bukan kok Allah menyayangi, mencintai, enggak punya Allah punya kasih sayang itu, ya. Taib, ya. Au iradatil in'am, atau berkehendak memberikan kenikmatan tadi. Za'aman minhum annal aqla yahilu wasfallahi bidzalik. Mereka menyangka bahwasanya akal itu memustahilkan, enggak mungkinlah secara akal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang demikian. Qalu, mereka mengatakan innar rahmah in'itaf, ya, karena rahmat itu adalah main perasaan, ya, main perasaan kayak makhluk. Jadi pikiran mereka sudah makhluk dulu, ya. Coba kalau mereka itu
sudah membedakan antara Allah dengan makhluk, pasti nggak akan seperti ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali diyakini Allah itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dulu pertama. Maka ketika itu sudah ditanamkan dalam hati, nanti kalau ada penetapan sifat-sifat yang itu mungkin secara nama sama dengan apa yang dimiliki makhluk, kita nggak akan kesulitan di dalam memahami. Kenapa? Karena kita sudah punya prinsip Allah nggak sama dengan makhluk. Berarti kalaupun namanya sama, hakikatnya tetap berbeda. Ya. Sama-sama punya kasih sayang, tapi jelas beda. Kasih sayang Allah kepada makhluk dengan kasih sayang yang dimiliki makhluk, jelas beda, jauh beda. Ya. Maka ketika kita sudah punya prinsip itu dulu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun, maka mudah di dalam kita menerima penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Sudah yang menetapkan Allah kok ora trimo. Ya. Mereka mengatakan karena rahmat itu adalah bentuk ungkapan perasaan, ya. Walin yaitu dan kelemah lembutan, wa khudu dan ketundukan, wa riqah dan kelembutan, wa hadza la yaliqu billahi azza wajal, dan ini kata mereka tidak sesuai dengan Allah azza wajal. Ya. Ini menurut mereka, karena mereka bayangan mereka sudah makhluk dulu yang disamakan dengan makhluk, makanya mereka nggak terima. Masa Allah punya kasih sayang, bisa mencintai, wah berarti ada kelemah lembutan, ada ketundukan, ada kelembutan, serba kelemahan semuanya itu, ya. Maka ini tidak pantas katanya. Waraddu alaihim min wajhain. Dan bantahan kepada mereka dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, ya. Muni'a an yakuna fir rahmah khudu'un. Bahwasanya tidak mesti yang namanya dalam sifat rahmah itu ada khudu', ada ketundukan, ada kerendahan di situ, terkandung kerendahan, wal inkisar dan juga kelemahan, warriqah dan kelembutan, ya, artinya lembut, gak bisa apa-apa maksudnya. Li'annana najidu minal muluki al-aqwiya rahmatan duna an yakuna minhum khudu'un wariqah wankisar, ya. Karena kita pun mendapati raja-raja yang kuat, ya, posisinya kekuatannya itu kekuatan yang benar-benar punya pengaruh, kekuatan yang amat dahsyat, artinya kekuasaan di mana-mana, ya, dan semua tunduk kepada kekuasaannya. Ini kita dapati sebagian raja-raja demikian pun memiliki rahmat, memiliki kasih sayang tanpa harus tunduk, tanpa harus lemah, ya, di dalam dia bersikap atau memberikan rahmatnya. Ini ada. Kalau seorang raja yang kekuatannya itu benar-benar diakui oleh semuanya, ya, ketika dia memiliki kasih sayang, apakah kemudian menunjukkan dia itu lemah? Enggak, ya. Ini makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, memiliki alam semesta ini. Maka lebih lagi, ya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti Allah itu lemah. Ya. Ya memang di sebagian makhluk itu kalau memiliki kasih sayang kadang karena lemah. Dia kasih sayang, ya, lemah lembut, ya karena nggak mampu. Ya. Karena nggak mampu. Ya wis lah. Wis lemah lembut wae lah wong yo sing kene paling kalan dhewe ya meng ngopo. Makhluk itu
Tapi kan ada juga makhluk yang seperti raja tadi disebutkan di sini. Contohnya kita dapati sebagian raja-raja yang kuat itu punya kasih sayang tanpa harus dia menundukkan dirinya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang raja di raja. Ya, yang pemilik alam semesta ini. Baik. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ini hakiki dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan yang kedua, al-wajhu tsani annahu law kana hadza min lawazimir rahmah wa muqtadiyatiha fa innama hiya rahmah al-makhluq. Ya. Bahwasanya kalaupun ya kelaziman yang disebutkan tadi dari kelaziman rahmat, bahwasanya kalau sifat rahmat itu terkandung ketundukan, kelembutan, kelemahan, ya. Kalaupun itu ada kelaziman dalam sifat rahmat, dalam sifat kasih sayang, dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam rahmat tersebut, maka itu yang ada dalam sifat rahmatnya makhluk. Ya, kalaupun itu kelazimannya seperti itu, maka itu berlaku pada rahmatnya makhluk, kasih sayangnya makhluk, demikian. Ya, dan pantas makhluk memiliki kelaziman rahmat yang ada ketundukannya, kelemahannya di situ wajar, namanya makhluk. Ya, dan makhluk itu apalagi manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya, punya kasih sayang karena memang lemah, bisa, ya, yaitu tadi karena memang nggak punya kuasa apa-apa, akhirnya dia bersifat rahmat, ya, karena memang kalahan, ya, nggak punya kekuatan, ya. Amma rahmatul khaliq subhanahu wa ta'ala fahiya taliqu bi'idhamatihi wa jalalihi wa sultanihi wa la taqtadi naqsan biwajhin minal wujuh. Adapun rahmatnya sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, ya. Dan tidak terkandung sedikit pun kekurangan dari segala sisi. Jadi hakiki dan sempurna rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Hakiki dan sempurna. Ya, tidak ada celah sedikit pun kekurangan dalam sifat rahmat tersebut. Dan itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa agung zatnya Allah Subhanahu wa taala, sedemikian pula agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seberapa besar kekuasaan Allah, sedemikian pula besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan wasi'a rahmati kulla syai'in. Ya. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, karena memang kekuasaan Allah juga meliputi segala sesuatu. Maka rahmatnya pun mengikuti. Ya. Adapun makhluk serba lemah, rahmatnya pun mengikuti kelemahannya. Demikian, ya. Tsumma naqul, kemudian kita katakan, itu tadi bantahan yang kedua. Innal aqla yadullu ala thubutir rahmah al-haqiqiyah lillahi azza wajal. Sesungguhnya akal itu menunjukkan kepada penetapan rahmat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala secara akal. Fa inna ma nushahiduhu fil makhluqati minar rahmah bainaha yadullu ala rahmatillahi azza wajal. Maka sesungguhnya apa yang kita saksikan pada makhluk-makhluk, ya, pada penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk, itu terdapat rahmat, ya, di antara mereka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan harimau yang makanannya daging, ya, daging mentah, ya, kayak menungso, ya. Harimau, ya, kalau ada kijang diterkam jadi makanan. Kemudian hewan apalagi, bahkan gajah pun jadi mangsa, dikeroyok bisa jadi makanan. Tapi ketika
harimau itu melahirkan punya anak, selapar apapun nggak dimakan. Bahkan saya pernah nonton video harimau itu ketika ngejar kijang ya, atau rusa itu, rusanya sedang hamil, dikejar, kemudian rusanya itu langsung mengeluarkan anaknya, lahir prematur apa ya tapi orang ngerti bilang sasi misalnya ya. Kemudian induknya lari, tahu anak dari rusa ini jatuh dari rahim induknya tadi dan ditinggal, harimau nggak makan, malah dijilati, dibersihkan, dan itu terus direkam oleh sang petualang tersebut sampai rusa ini dewasa, akhirnya kayak jadi anaknya, diajak main, kalau lari terlalu jauh itu digigit, kemudian diajak balik. Subhanallah. Ini kan menunjukkan rahmat Allah SWT. Bayangkan kalau tidak ada rahmat Allah SWT, nggak mungkin akan terjadi demikian. Padahal hewan itu kan nggak punya akal, ya. Hewan itu nggak baper-baperan, hewan itu nggak kayak manusia, ya. Tapi kok bisa begitu? Ini menunjukkan rahmat Allah SWT, ya. Wali anna rahmah kamal, dan karena sesungguhnya rahmat itu sempurna. Wallahu ahaqqu bil kamal, dan Allah SWT lebih berhak dengan kesempurnaan tersebut. Karena rahmat itu pada asalnya menunjukkan kesempurnaan, ya, dan Allah lebih berhak menyandang kesempurnaan tersebut. Tsumma inna ma nusyahiduhu minar rahmah allati takhtassullahu biha kal inzalil matar wa inzalil jadab wa ma asbaha dzalika yadullu ala rahmatillah. Kemudian sesungguhnya apa yang kita saksikan dari rahmat yang Allah miliki khusus dengannya, ya, artinya rahmat tersebut yang Allah sandang khusus dengan pada dirinya, seperti apa? Turunnya hujan, ya. Tidak ada yang mampu menurunkan, makhluk nggak ada, ya, yang mampu menurunkan hujan ini. Kemudian menurunkan al-jadab, yaitu kemarau, ya, paceklik, ya, ada hujan, ada paceklik, ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, ya, mendung, kemudian ada malam, siang. Ini semuanya kan kekhususan yang Allah khususkan perbuatan tersebut bagi dirinya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Dan itu menunjukkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Ini kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin berjalan demikian. Ada siang, ada malam, ada hujan, ya, ada kemarau dan seterusnya. Ini kan perbuatan-perbuatan khusus yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan ini rahmat, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ajab anna munkiri wasfillahi birrahmah al-haqiqiyah bihujjatin annal aqla yadullu 'alaiha. Dan mengherankan kalau orang-orang yang mengingkari sifat Allah dengan sifat rahmat hakiki tersebut berhujah bahwasanya akal tidak menunjukkan demikian. Ini sangat mengherankan. Padahal secara akal kita sudah menyaksikan alam semesta ini bisa teratur, ini juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akal, ya, secara akal demikian, ya. Au annahu yahiluha, atau akal memustahilkannya. Maka ini sangat mengherankan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin secara akal memiliki rahmat yang hakiki. Ini sangat mengherankan. Padahal sebaliknya, akal itu justru mendukung, ya. Qad athbatu lillahi iradatan haqiqiyatan bihujjatin aqliyah akhfa minal hujjah aqliyah ala rahmatillah. Padahal sungguh mereka, orang-orang yang mengingkari rahmat yang hakiki bagi Allah, itu mereka menetapkan bagi Allah iradah yang hakiki juga.
ya, dengan hujah, dengan alasan secara akal, yang padahal hujah secara akal untuk menetapkan iradah yang secara hakiki itu lebih tersembunyi daripada hujah akliyah terhadap rahmat. Jadi kalau akal-akalan untuk menetapkan Allah punya rahmat secara hakiki itu lebih mudah dibandingkan menetapkan kehendak Allah secara hakiki secara akal. Lebih sulit menetapkan kehendak Allah secara hakiki, ya, dengan akal itu lebih sulit dibandingkan menetapkan secara akal terhadap rahmat Allah secara hakiki. Sulit, ya. Kenapa? Karena kehendak Allah kan nggak tampak, ya. Adapun rahmat itu pengaruhnya tampak seperti yang kita utarakan tadi. Adanya kasih sayang, ya. Binatang buas kok bisa mengasihi binatang yang harusnya jadi mangsanya, ya. Kemudian binatang yang liar kemudian bisa dilatih oleh manusia jadi nurut. Bahkan tikus saja bisa dilatih jadi nurut, ya. Segala binatang bisa ditundukkan. Ini kalau bukan rahmat Allah SWT nggak mungkin. Dan menetapkan rahmat dengan akal itu lebih mudah daripada kita menetapkan adanya kehendak Allah secara hakiki. Itu lebih sulit, lebih tersembunyi, ya. Kalau mereka yang mengingkari sifat rahmat hakiki menetapkan iradah Allah, kehendak Allah secara hakiki dengan akal, kenapa yang lebih mudah dengan menetapkan rahmat yang hakiki bagi Allah yang lebih mudah mereka tolak? Aneh, ya. Kalau rahmat hakiki mereka tolak dengan alasan ini serupa dengan makhluk, ya, karena makhluk itu kalau punya kasih sayang harus lembut, harus lemah, ya, serba nggak berdaya dan lain sebagainya, berperasaan dan lain sebagainya, ya. Maka ketika kita bantah kalau mereka menetapkan rahmat itu bukan rahmat hakiki tapi iradah, kehendak, oke. Kalau mereka menetapkan itu iradah, kehendak, maka kita katakan bukankah makhluk juga punya kehendak? Dan kehendak makhluk itu juga mengandung konsekuensi kelemahan juga. Nanti Allah juga berkonsekuensi kelemahan berarti. Maka mereka akan mengatakan, oh enggak, kehendak Allah ini kehendak yang sesuai dengan keagungan Allah SWT, tidak sama dengan kehendaknya makhluk. Maka kita jawab juga, demikian juga rahmat, ya. Kenapa engkau menetapkan iradah, kehendak bagi Allah hakiki tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan keagungan Allah? Kok ini ketika menetapkan rahmat, kenapa enggak kamu praktekkan seperti itu? Yuk bilang saja ini juga sesuai dengan keagungan Allah SWT, ya, tidak sama dengan makhluknya. Selesai, ya. Baik. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan inna takhsisa ba'dil makhluqat bima tatamayyazu bihi yadullu aqlan 'alal iradah. Mereka ketika menetapkan iradah yang hakiki bagi Allah, mereka mengatakan sesungguhnya pengkhususan sebagian makhluk-makhluk dengan apa yang menjadi keistimewaan dengannya itu menunjukkan secara akal bahwasanya itu adanya iradah Allah SWT, kehendak Allah. Jadi ada makhluk berbeda-beda itu di dalam menentukan bahwasanya Allah punya kehendak, ya. Wala syakka anna hadza sahihun, dan tidak ragu lagi bahwasanya yang mereka katakan benar. Betul, dengan berbagai macam makhluk bentuknya dan berbagai macam ragam warna, ya, dan berbagai macam dari makhluk-makhluk yang ada hewan, binatang, ada hewan, kemudian manusia, pepohonan dan lain sebagainya, itu menunjukkan adanya kehendak Allah, bahwasanya Allah menghendaki itu berbeda-beda, ya. Memang betul seperti itu. Walakinnahu binnisbah lidalalati atharir rahmah 'alaiha akhfa bikatsirin. Akan tapi kalau dipandang dari sisi penunjukan pengaruh rahmat, ya, yang dimiliki oleh Allah SWT, jelas penunjukan iradah itu jauh lebih tersembunyi, ya.
Adapun penunjukan terhadap rahmat itu penunjukan yang paling jelas kalau dibandingkan penunjukan terhadap iradah. Ya. Li'annahu la yafattanu lahu illa ahlun nibahah. Ya. Karena tidak ada yang bisa mencerna dengan cerdas terhadap iradah Allah Subhanahu wa taala tersebut, penunjukan terhadap iradah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki kecerdasan, kepandaian di dalam menganalisa. Ya. Ini baru bisa menentukan bahwasanya oh ini karena menunjukkan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rahmat, orang bodoh pun bisa. Ya, orang bodoh pun bisa untuk menganalisa bahwasanya terjadinya alam semesta ini dan isinya itu dengan teratur itu karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma atharur rahmah faya'rifu hatta al-awam. Adapun pengaruh rahmat maka diketahui walaupun itu orang awam sekalipun. Fa innaka law sa'alta 'amiyan, maka engkau kalau seandainya bertanya kepada orang awam sabaha lailatul madar, yaitu di pagi hari yang malamnya itu terjadi hujan, bima mutirna, dengan ungkapan engkau bertanya kepada orang awam tersebut, dengan apa kita diberi hujan ini, ya, laqala, niscaya orang awam tersebut akan mengatakan bi fadlillahi wa rahmatih. Ini semuanya karena keutamaan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang awam. Walaupun mereka mengungkapkannya dengan ungkapan yang mungkin tidak seletterlek dengan ungkapan seperti ini, tapi mereka mengakui ini semuanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih hujan, ya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Itu orang awam bisa. Tapi kalau orang awam ditanya, coba tunjukkan Allah itu punya kehendak, dia akan bingung, ya, karena butuh menganalisa, butuh kecerdasan, ya, butuh perenungan. Tapi kalau disuruh ditanyakan, coba tunjukkan pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala, spontan mereka akan mengatakannya, ya, dengan berbagai macam contoh-contoh yang ada tentang kejadian di alam semesta ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada satu permasalahan masih berkaitan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, yaitu apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri dari Fatihah, ya, artinya apakah dia itu masuk dalam surah Al-Fatihah atau dia ayat tersendiri, dan bagaimana hukumnya nanti tentang membaca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, kemudian untuk makmum tentunya ini juga perlu pembahasan insyaallah taala agar kita semakin beramal di atas ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karena mungkin ketika kita masih awal-awal belajar, oke lah kita menjadi orang awam, kita ikut Ustadz Fulan di dalam berpendapat, oke, kita dalam orang awam. Tapi kita jangan mencukupkan sampai di situ saja. Kita harus belajar, ada waktunya kita naik tingkat, ya, sehingga kita benar-benar mantap di dalam beramal, tidak hanya jarini ustati, ya, tapi kita benar-benar di atas ilmu. Ibaratnya tangga, mungkin kita di awal di tangga pertama, ya, tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Tapi kita harus berusaha naik walaupun setingkat demi setingkat, ya. Entah kita nanti akan sampai pada puncaknya atau tidak, yang jelas kita berusaha untuk naik, ya. Entah kita nanti akan jadi ulama atau jadi ustadz, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diwajibkan untuk berusaha
ya, dan usaha kita itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan nilai dan ganjaran bagi kita, bukan hasilnya, karena hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nanti si fulan akan jadi ustadz, nanti fulan akan jadi ulama, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi usaha, seberapa usaha kita, itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab di dalam menentukan posisi kita dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.